wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi sama Siska. Seperti biasa, selama beberapa menit ke depan, Siska akan menyampaikan kajian Islam, kali ini dengan tema pembangkangan kaum Madian. Sumber buku kali ini yaitu Sejarah 25 Nabi dan Rasul, halaman 35. So, stay tune teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Dari ke-25 Nabi dan Rasul yang perlu kita ketahui, ada seorang Nabi yang terkenal dengan dakwahnya dalam menyerukan kaumnya untuk berdagang dengan jujur. Kira-kira siapa nih teman-teman? Benar, beliau adalah Nabi Syuaib alaihissalam. Beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada penduduk negeri Madian yang letaknya berada di perbatasan negeri Syam dekat dengan Hijaz. Negeri Madian ini muncul tidak lama setelah kaum Sadum dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kufur terhadap dakwah Nabi Lut alaihissalam. Teman-teman semuanya, tahukah kalian kaum Madian terkenal akan kebiasaan buruknya dalam berdagang. Mereka suka merampok kabilah-kabilah yang melakukan perjalanan. Mereka juga tidak segan-segan merampok semua perbekalan kabilah tersebut. Oleh karena itu, Allah mengutus Nabi Syuaib untuk mendakwahi mereka dan mengajak mereka menuju ke jalan yang benar dan lurus. Kaum Madian banyak berbuat syirik dalam beribadah. Mereka menyembah Aikoh, yaitu sebuah pohon yang berada di tengah-tengah ladang. Mereka meminta kebutuhan mereka kepada Aikoh. Bukan hanya itu, dalam berdagang, mereka juga suka berbuat curang dengan cara mengurangi timbangan dan takaran. Mereka tidak jujur dalam berdagang dan menipu pelanggannya. Hal tersebut adalah perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Syuaib pun mengajak kaumnya untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon dan meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi perbuatan syirik. Nabi Syuaib juga mengajak kaumnya untuk jujur dalam berdagang, tidak mengurangi timbangan dan takaran, karena itu merupakan perbuatan zalim. Nabi Syuaib pun melarang kaumnya untuk merampok dan mencuri. Teman-teman semuanya, kaum Madian seperti kaum para nabi dan rasul lainnya yang tidak mau menerima dakwah Nabi Syuaib alaihissalam yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka melawan dan bahkan menghina Nabi Syuaib. Setelah mendengar penolakan kaumnya, Nabi Syuaib pun tidak marah, melainkan beliau menjawabnya dengan sangat santun. Beliau tetap mengajak kaumnya untuk tidak melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga mengajak mereka untuk menghilangkan permusuhan di antara mereka, tidak saling membenci dan tidak menentang utusan Allah. Jika mereka tetap menentang Nabi Syuaib, maka niscaya Allah akan menimpakan azab kepada mereka. Namun, setelah mendengar hal tersebut, semakin membuat kaum Madian membenci Nabi Syuaib alaihissalam. Bahkan mereka mencerca dan menghinanya. Mereka juga merencanakan untuk menangkap dan menyiksa Nabi Syuaib. Tapi mereka tidak bisa melakukan hal itu karena beliau merupakan keluarga dari keluarga terpandang. Mereka bahkan menuduh Nabi Syuaib sebagai orang yang lemah dan tidak mempunyai kekuatan apapun. Itulah yang dilakukan kaum Madian terhadap Nabi Syuaib alaihissalam. Hari demi hari pun berlalu, tetapi perbuatan penduduk Madian yang semakin parah, dan bahkan ada seorang pembesar dari penduduk Madian pun sampai mengatakan kepada kaum Madian seperti ini teman-teman. Sesungguhnya jika kamu mengikuti Syuaib, tentu kamu termasuk orang-orang yang merugi. Kaum Madian pun tidak sampai sini saja.
menentang Nabi Syuaib. Mereka menantang Nabi Syuaib untuk mendatangkan awan yang besar di langit yang dapat menurunkan hujan. Dan seketika itu pula muncullah gumpalan awan di negeri tersebut. Dan bagi mereka yang kufur, mereka mengira bahwa awan tersebut adalah pertanda bahwa akan turun hujan. Akan tetapi yang sebenarnya adalah awan tersebut merupakan azab yang Allah turunkan kepada mereka, yang disebabkan oleh kekufuran dan penentangan terhadap dakwah Nabi Syuaib. Setelah awan besar itu, terjadilah guntur yang bergemuruh disertai dengan kilatan petir yang menyambar mereka hingga mengguncang seluruh negeri Madian. Tahukah kalian, badai itu telah menghancurkan dan membinasakan kaum Madian hingga tidak bersisa satupun. Azab Allah ini benar-benar telah menghancurkan mereka semua. Seakan-akan kaum Madian ini tidak pernah ada sebelumnya. Betapa pedihnya azab Allah terhadap orang-orang kafir. Allahu a'lam. Tetapi di sisi lain, Allah pun menyelamatkan Nabi Syuaib alaihissalam beserta orang-orang yang beriman. Teman-teman semuanya, azab yang menimpa kaum Madian karena telah menentang perintah Allah SWT benar-benar terjadi. So, tentu kita tidak mau diazab oleh Allah SWT. Oleh sebab itu, kita harus jujur dalam setiap perkataan maupun tindakan yang kita lakukan. Kita tidak boleh menipu ataupun membohongi orang lain. Kita juga tidak boleh untuk mencuri harta orang lain. Semoga kita menjadi orang-orang yang solih dan solihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekian sampai di sini. Semoga apa yang Siska sampaikan tadi bermanfaat bagi teman-teman semua. Jika saya ada salah kata, mohon maaf. See you on next video. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.